Kalau harganya satu ini satu stek ini Heeh. satu. Oke, kita sudah sampai di tempat Mas petani vanili ya. Langsung aja kita masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, monggo. Oke, benar. Dalam Sini aja. Oke, monggo benar. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di tempat petani vanili atau vanila. Mari kita coba tanyakan seputar apa aja manfaat tanaman vanili. Langsung saja kita perkenalan dengan beliau, dengan Mas. Mas Teguh Rosikin atau Mas Basecamp, bisa dipanggil Basecamp. Mas siapa dengan? Saya Gilang. Oh, Gilang ya. Monggo Mas Gilang. Mau tanya tentang tumbuhan sekitar seputar tentang vanili ya. Oh ya monggo. Kiranya kok saya bisa membantu apa saja yang dipertanyakan monggo. Saya coba tanya tentang vanili itu vanili itu manfaatnya apa kira-kira? Nah, vanili itu yo sebagian besar kan untuk makanan ya. Seperti kayak es krim, bahan dasar es krim. Terus kita juga pernah makan roti itu loh yang vanila itu lah. Pokoknya roti. Kalau mungkin di Indonesia sendiri mungkin sangat kurang familiar, cuman kalau di negeri Eropa kan memang konsumsinya kan bukan nasi, mereka pakai roti gandum, jadi butuh vanila. Sebagian besar makanya kita ekspor Ekspor ke sana ya. Terus dari budidaya juga ya, saya mau tanya itu pertama itu apa aja ya langkahnya ya pertama? Kalau pertama itu yang dibutuhkan kan bibit ya, jenis bibit. Karena kan vanila atau vanili itu kan jenisnya banyak mas. Ada 4 jenis yaitu Planifolia Andreev, Tahitians, Pompana, terus vanili hutan. Jadi keempat-empatnya ini bisa hidup. Cuman yang nilai ekonomisnya yang bagus kan cuma 2 jenis yaitu Tahitians sama Planifolia Andreev. Itu yang jenengan punya itu yang sekarang ditanam itu yang varietas apa itu? Kalau yang di kebun rumah Planifolia, cuma kalau yang di kebun sana di lahan perkebunan saya itu ada Tahitian juga, yang memang nilai ekonomisnya bagus karena kan kalau jenis vanila hutan atau pompana kan dia tidak menggunakan bau vanila, jadi kita nanam yang jelas-jelas sudah bisa dijual belikan kan gitu. Saya juga kan pengadaan bibit juga, bibit polybag maupun sulur potong bisa. Ada 2 itu ya, berarti lahannya 2 ya, di tanah langsung sama yang di polybag. Ada bisa, semua lahan bisa. Kalau saya kebetulan kan kalau untuk edukasi atau untuk teman-teman yang mau mengerti, mau tahu tentang vanili kan paling di sekitar rumah yang nggak jauh-jauh dari sini, karena kalau di hutan kan kasihan jalan kaki jauh karena memang kontur kebunnya itu nggak ekstrim, nggak bisa dilalui oleh sepeda motor. Makanya jenengan monggo nggak apa-apa kalau misalnya ingin mengerti tentang vanila ke kebun belakang nanti nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Di langkah kedua itu apa mas kira-kira? Ya pemilihan bibit satu, kedua media tanam. Contohnya media tanam itu kan dia perlu kompos atau kotoran hewan lah. Paling bagus itu koi, kotoran hewan, kambing paling bagus. Kita nggak pakai kimia, nggak pakai perangsang apapun, kita natural semua, pakai dari alam semua. Jadi kalau vanila itu bagusnya memang tanpa kimia, karena kan memang kalau segi penjualan juga kan bagus yang non kimia. Itu berarti tadi habis pemilihan ini terus Media tanam. Medianya itu kan meliputi pupuk kandang atau kompos, terus tanah dan sekam bakar. Itu 1:1. Misalnya tanah 1 kilo, sekam bakar 1 kilo, pupuk kandang 1 kilo, kita mix gitu, kita campur. Berarti yang ketiga itu langkahnya apa mas? Yang ketiga langkahnya jenengan mau tanam di mana? Mau jenengan mau tanam di polybag bisa, mau di lahan langsung bisa,
dengan di lahan. Terus medianya juga ada 2 media, tajar hidup dan tajar mati. Tajar itu untuk rambatan. Oh iya. Berarti seperti pagar gitu ya. Jadi kan vanila itu kan tumbuhan merambat. Jadi dia butuh sandaran. Seperti kacang, itulah kacang mangga. Kacang panjang itu. Sama, hampir sama. Jadi kalau media tajar itu kan tajar hidup dan tajar mati. Kalau tajar hidup kita bisa memakai pohon hidup yang berkulit tebal. Contohnya kayak pohon glerisidi, pohon gamal, pohon coklat bisa, pohon kopi bisa, pohon apapun bisa sebenarnya. Cuma yang dihindari jangan jambu biji, karena jambu biji molting, mengelupas. Jadi enggak, waktu dia bertumbuh akar udah kuat, pegangan dia lepas, stres akhirnya tumbuh stres. Kalau untuk seputar penanaman, jenengan tergantung jenengan mau lahan langsung atau langsung polybag atau terserah, enggak apa-apa. Di curah hujan atau MDPL juga itu pengaruh enggak itu Pak di daerah sini Kabupaten Batang utamanya? Insya Allah kalau vanila itu kan tumbuhan tropis, jadi kan Indonesia itu alhamdulillah tropis. Jadi cara mensiasatinya kita, karena kan tumbuhan vanila butuh butuh sinar matahari paling 30-40%. Jadi kita tinggal mengatur saja, misalnya kita pakai tajar mati, kita kasih teduhan semacam paranet, naungan gitu ya? Naungan ya, teduhan. Misalnya kalau kita tajar hidup pakai pohon tersebut, misalnya pohon gamal atau glerisidi kan dia rimbun, bisa nanam di bawahnya. Intinya jangan sampai si vanila ini kena panas sinar matahari langsung gitu aja. Menjaga kelembapan gitu ya? Iya, jelas. Yang penting kan pH tanah paling enggak 6,5 kita bisa ukur. Juga dicek juga ya? Manual juga bisa, asalkan tanah dipegang gini bisa ngumpul dan gempel itu loh. Kalau istilahnya bukan kering, itu bagus. Kalau hamanya sendiri kan paling jamur biasanya, fusarium, terus begecot. Penyakitnya itu apa kira-kira itu? Biasanya yo karena terlalu lembabnya suhu di ladang tersebut, di kebun tersebut. Misalnya katakanlah kita nanam di tajar hidup, karena kerimbunan pohon terlalu lembab, kadang begecot muncul, memakan daun, ulat bisa, karena faktor lingkungan. Sebenarnya kalau medianya benar, tajarnya benar, itu sangat-sangat tidak mudah terserang penyakit. Kalau vanila itu ada penanganan seperti penyemprotan apa gimana kalau saya mengatasi hama itu? Saya tidak pernah ada penyemprotan. Tidak pernah. Cuma pengaturan lingkungan saja. Katakanlah misalnya media terlalu lembab, kita harus mengurangi naungan. Katakanlah kita di batang ini kan curah hujan mungkin tinggi, kita naungannya terlalu teduh, kita potongi biar tidak terlalu teduh, biar kelembapan tanahnya tidak terlalu berlebihan gitu. Pengaturan naungan aja itu ya? Saya pribadi tidak pernah pakai kimia atau apa, cukup pupuk kotoran hewan saja itu udah bagus. Kalau boleh, saya boleh lihat kebun di belakang? Oh, silakan, enggak apa-apa. Mau lihat, monggo. Ini paling umur 1 tahun. Jadi dia, ini pakai tajar mati. Kenapa kok perawonnya kecil? Karena ini dulu saya bikin hidroponik, daripada nggak kepakai, saya memanfaatkan barang yang nggak kepakai. Sebenarnya kalau pakai pipa paralonnya yang besar, ukuran 2 dip gitu. Oh itu ya? Kalau yang sebelah sana kemarin udah berbuah. Ini berarti nggak sama nanamnya berarti ya? Lain, yang rentangan ini lain. Dulu yang sana. Ini kayak medianya sih gini mas. Sampai panen itu berarti berapa tahun? Berarti dari pertama nanam paling enggak 1,5 tahun sampai 2 tahun baru panen. Ini lah mas, katakanlah kita kelembapan kayak gini tanahnya. Nah, ini kandungannya kan kompos ya. Kenapa tak pakein sabut kelapa? Karena mengurangi penguapan. Karena saya kan nggak suka nyiram gitu loh. Kalau mungkin jenengan nanam di tempat yang lebih tinggi MDPL-nya nggak perlu pakai sabut kelapa. Malah bahkan menjadikan busuk batang atau fusarium itu yang menyerang. Jadi ini sistemnya namanya air mancur mas. Air mancur? Ya, air mancur gini, naik turun.
Ini kan batang satu tapi udah naik turun berkali-kali. Nah, nanti mungkin tahun depan bisa dibuahkan. Saya sabar aja, yang penting kita pertama itu membesarkan sulur. Ini kan sulur namanya. Ini jenisnya Panifolia, ini sulur namanya. Sulur ini kan aslinya kan tumbuhnya kecil, dari sini sih kecil. Kenapa dia besar? Karena nutrisinya bagus. Kalau dia nutrisinya bagus, pasti semakin dia ke atas, keturun lagi, dia semakin besar. Otomatis kalau dia pohonnya besar, nanti buahnya pasti besar. Ini bisa panjang sampai berapa meter Mas? Yo sampai 15-20 mungkin bisa. Ini aja udah naik turun berarti 4 kali. Itu 1,5 meter kali 4 kali udah berapa? Gitu. Ini berarti nanti buahnya itu di sekitar mananya ini Mas? Ini letaknya di mata tunas. Ya ini. Nanti ketiak daun ini. Ketiak daun ini mata tunas ini tumbuh bunga nanti. Kalau pas masanya itu juga harus dilakukan pemangkasan. Katakanlah kalau kita menginginkan berbuah, berarti paling enggak bulan 7, bulan 8 kita pangkas 5 ruas dari pucuknya, 1, 2, 3, 4, 5 pangkas perangsangan bunganya itu kayak gitu. Itu pun harus bulan yang benar, bulan 8, bulan 9. Kalau jenengan mangkas bulan 1, bulan 2 yang keluar ya tunas baru. Berarti bulan dari pertama kali nanam. Iya. Umur 7 enggak, atau bukan sekitar Agustus gitu. 2 tahun udah ditanam. Oh iya. Nah terus nanti bulan ke-7-nya, bulan ke-8-nya baru pangkas. Setelah bagus 2 tahun. Kalau saya uji coba kemarin yang sana umur 1 tahun tak buahkan, ternyata kan pohonnya kurang bagus itu. Ya. Agak rusak lah bisa dikatakan seperti itu. Karena memang di sini buat percontohan, jadi trial and error pasti. Jadi saya uji coba sendiri. Kayak apa ya kalau ini 1 tahun saya buahkan ternyata bisa berbuah. Cuma dampaknya itu pohonnya yang kurang sehat. Dampak pada pohonnya. Pohonnya karena kan kalau umur 1 tahun perakaran mungkin belum banyak, terus belum tua kan, belum siap katakanlah terlalu dini untuk berbuah. Ini aja umur 1 tahun kan paling akarnya sekitar sini udah umur aja akar itu. Oh iya. Itu juga pelindungan akar ini. Nah itu akarnya semua. Karena medianya bagus. Medianya bagus. Sebenarnya rumput-rumput ini juga harus dibersihkan. Ini kan dari satu tajar ini tak tanami 3 sampai 4. Berarti 3 sampai 4 ini ya. Ruas pertama ya. Jadi kan menghemat tajar. Jadi kan vanili kan nanti tumbuhnya kan ditunas di setiap sulurnya. Tajar 1 di 3 atau 4 enggak apa-apa, enggak masalah. Ini cukup efektif tapi kalau 3 sampai 4 itu. Efektif selama kita bisa mencukupi nutrisi. Oh iya. Katakanlah 1 pohon kebutuhan 1 tahun dia 1 sampai 2 kilo pupuk kompos atau pupuk kandang ya dipenuhi, enggak apa-apa. Ya lihat saja ini kan subur, walaupun dia 1 tajar isinya 3 sampai 4 kan tetap subur. Tetap gede. Enggak ngaruh selama kita bisa ngasih nutrisi. Terus jarak tanam juga. Kenapa ini jarak tanamnya kok pendek? Karena di tajar mati. Kalau dia tajar hidup 2 meter kali 2 meter. Kalau ini 1,5 meter kali 1 meter bisa. Karena kan si tajar kan enggak perlu nutrisi. Kecuali kalau ini tajar hidup, dia butuh nutrisi juga. Jadi nanti rebutan nutrisi. Iya. Dari tajarnya itu ya. Iya betul. Kalau ini kecil ini kayaknya. Iya. Ini baru. Enggak sama. Cuma pertumbuhan setiap pohon kan pasti beda. Dia media sama, teduhan sama. Umurnya sama tapi ini. Umurnya sama, cuman pastilah kita enggak hewan, enggak apa, pasti ada yang kerdil pasti. Mungkin pas bibitnya enggak benar, enggak tahu saya. Tapi ini sama, ini umurnya sama, kurang lebih 1 tahun. Ini juga sama ini. Kalau ini tajar, ini enggak tajar hidup ya? Ini tajar hidup. Ini tajar hidup kayak ini yang sehat aja. Tajar hidup. Langsung dari pohon itu ya. Langsung. Dia bukan tumbuhan parasit loh. Dia walaupun dia pegangan akar, cuma dia nggak ngambil nutrisi dari sini. Cuma merambat aja ya. Cuma dia butuh kelembapan pohon. Selama naungannya benar, insya Allah tumbuhnya bagus nanti. Ini 2 media. Ini pun jaraknya pendek karena apa? Ini cuma buat belajar. Jadi jarak yang sehat bukan segini. 2 kali 2. Itu jarak yang sehat. 2 kali 2 meter. Kalau tajar hidup. Kalau untuk tajar mati enggak apa-apa. Tajar mati enggak apa-apa.
Kalau penjualan bibitnya itu bagaimana ini sistemnya? Kalau saya itu sulur Mas ya, per meter biasanya. Ada juga permintaan polybag. Cuma sebenarnya kelebihannya itu malah disulur. Semeter ya. Misalnya 10 meter pangkas, nanti pesen dulu tempat saya, pesen, nanti saya pangkaskan pohon yang udah memang siap dibibitkan, udah tua ya. Nanti tinggal calling saja nggak apa-apa. Modelnya stek batang Mas, potong gitu. Stek batang ini berarti satu stek itu berapa senti atau gimana ini? 1 meter. 1 meter. 1 meter. 1 meter itu terdiri dari sekitar 8 sampai 9 ruas. Tinggal jenengan mau nanam apa, 1 meter ditanam 1 enggak apa-apa, dibagi 2 enggak apa-apa, dibagi 4 enggak apa-apa. Cuma yang paling bagus yang saya alami, yang sudah saya coba berkali-kali, paling bagus itu sulur 1 meter ditanam 1. Karena ini kan mata tunasnya banyak, setiap ruas atau ros kan mata tunasnya banyak Mas. Iya. Jadi kita kan yang ditanam di tanah nanti kan dipotong dulu apa daunnya, nunggu getahnya kering, besoknya kita tanam. Terus yang diletakkan yang di bawah mata tunasnya yang banyak biar perakarannya cepat. Gitu. Karena setiap mata tunas itu kan keluar akar lah, nanti otomatis kalau akar banyak, yang cari makan banyak, cepat bertumbuh, pasti itu kayak gitu. Kalau harganya satu stek ini, 1 meter ini berapa? Biasanya saya jual 15.000 Satu bukunya. 1 meter biasanya. Yang jenis Planifolia Andre, yang unggul lah, kualitas unggul. Ya aku sering sih Mas, udah kirim ke beberapa tempat ya, temen. Terus saya kemarin juga bikin ke perkebunan juga ya, punya temen udah garap lahan 3 lahan. Ya saya sebenarnya semakin banyak yang nanam itu semakin seneng, karena kita bisa mendapatkan hasil panen yang banyak. Karena kan kalau segi ekspor sendiri saya belum bisa, karena saya sedikit sih hasilnya, cuma petani kecil lah gitu. Juga banyak ini ya. Karena saya petani kecil, jadi ya saya harus butuh merangkul banyak-banyak teman. Mau nggak nanam nggak apa-apa, nanti kita belajar bareng, kita sama-sama belajar. Ini memang nilai ekonomisnya memang tinggi berarti ya? Iya memang, karena kan ini kebutuhan pokok, ini kan rempah termahal nomor 2 di dunia. Nomor 1 kan saffron, bunga saffron di India ya. Iya. Dan nomor 2 vanila. Apa nggak pada minat nih? Ini nilai ekonomisnya tinggi katanya sih. Kalau panen 1 kilonya itu nyampe 4 juta. Beliau juga jual bibitnya. Nanti bisa tanyakan ke beliau seputar tentang penjualan vanili, pembibitan sampai upas-upas pasca panen lah. Lanjut ke episode berikutnya.